Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinggati Cayanti dari kelas 11 MMC. Saya akan membahas tentang perbedaan instalasi Windows 10 dengan instalasi Linux berbasis GUI. Perbedaan antara dalam melakukan instalasi pada Windows 10 dengan instalasi Linux berbasis GUI. Operasi sistem komputer. Definisi operasi sistem komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, dan juga operasi sistem termasuk menjalankan software aplikasi, seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Operasi sistem dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Operasi sistem berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, operasi sistem komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan dan tanpa hambatan. Operasi sistem komputer terjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lainnya, dan mampu mengakses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka operasi sistem komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup, CPU, dan tidak saling mengganggu yang lain. Pengertian Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi menggantikan perintah melalui command line layaknya pada medsos. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kontak dialog, jalan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Windows 10 adalah nama dari versi terbaru dari sistem operasi Microsoft Windows, serangkaian perangkat lunak yang diproduksi dan dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, laptop, termasuk rumahan dan bisnis. Windows 10 membuat pengalaman pengguna dan fungsionalitas lebih konsisten di antara berbagai kelas perangkat dan mengatasi sebagian besar kekurangan antarmuka pengguna. Pengguna bagi pemula berisi banyak fitur yang tersedia di versi Windows 10 Home dan Windows 10 Pro. Fungsi operasi sistem Windows. 1. Penghubung antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat diintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. 2. Mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak di perangkat keras pada komputer. 3. Mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan dan mengelola input dan output serta mengembangkannya. Cara instalasi Windows 10. Untuk menginstal Windows 10 pada komputer dan laptop. 1. Nyalakan komputer atau laptop khusus yang memakai flash disk sebagai media instalasi. Masukkan terlebih dahulu flash disknya sebelum PC dinyalakan agar terdeteksi sama PC. Atur boot atau booting. Pertama, di menu BIOS atau UEFI atau tampilan bermacam-macam tergantung merek, termasuk menu BIOS dengan menekan tombol Del terus-menerus dengan cepat saat menyalakan PC. Mungkin pada merek lain dapat mencoba menekan tombol F1 atau F2 atau F9 atau F10. Mungkin juga sambil menekan Fn sama-sama dengan F1 atau F2 dan seterusnya. Supaya tombol tersebut berfungsi setelah masuk menu BIOS, kemudian cari boot dan pastikan booting pertama menggunakan DVD atau flash disk sebagai medianya. Boot ini pada merek terkadang harus dicari dan disesuaikan. Yang nomor 3, masukkan DVD Windows 10 yang memakai drive optik sebagai medianya.
4. Pengaturan bot sudah benar, maka simpan atau save dan restart. Nanti akan tampil seperti gambar di bawah. Kemudian tekan enter untuk mulai proses instalasinya. Nomor 5, pilih bahasa Inggris, kemudian klik next. 6. Klik install now untuk melanjutkan. 7. Masukkan produk key Windows 10. 8. Klik kotak kecil accept the license terms dan kemudian klik next. 9. Pilih custom install Windows only atau advanced. Ini adalah prosedur clean install dan mulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. 10. Atur partisi untuk memilih penginstalan sistem sesuai dengan keinginan. Tapi harap diingat, partisi sistem operasi sebelumnya harus dihapus dengan menekan delete kemudian ganti dengan partisi baru. Klik New untuk membuat partisi baru, delete untuk menghapus partisi, format untuk format partisi. Harap perhatikan, pastikan partisi yang berisi data penting tidak terhapus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus hati-hati. Dan jika tidak yakin, simpan aja dulu data yang penting pada tempat lain yang aman dan diulangi proses dari awal. Atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk instalasi Windows yang baru. Kemudian klik next seperti gambar di atas untuk melanjutkan. Nomor 11, memulai proses transfer dan instalasi secara otomatis. Tahap ini berlangsung otomatis, setelah itu akan restart secara otomatis selama beberapa kali. Dan biarkan saja, jangan klik apapun sampai gambar berikut ini. 12. Bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart, agar tidak terjadi pengulangan. 13. Setelah restart otomatis beberapa kali, nanti diminta memasukkan data, nama, dan pengaturan. Bisa diisi bebas, ketika sudah mengisi data akan terlihat gambar berikut ini. Dan selesai. Kelebihan dan kekurangan Windows. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki Microsoft Windows. 1. Pilih aplikasi yang banyak dan berlimpah. 2. Mendukung banyak sistem partisi. 3. Compatible dengan aplikasi Office. 4. Banyak programmer yang memahami Microsoft Windows, sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. 5. Support sebagai jenis hardware jaringan komputer. Selanjutnya, kekurangan dari Microsoft Windows. 1. Sistem operasi yang dimiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. 2. Rentan terhadap serangan virus. 3. Keamanan yang mudah dihack. 4. Terlalu cepat update. 5. Terlalu banyak patch mengganggu kenyamanan. Untuk menggunakan yang RAM cukup besar. Pengertian Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU.OS. Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Dengan Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source kodenya. Bahkan pengguna yang mengubah atau memodifikasi source kodenya, dan semua itu legal tentunya di bawah lisensi GNU. Pada OS Linux ini, kebebasan dan gratislah yang paling utama, sehingga pengguna mendapat source kodenya dan tentu hal ini sangat menguntungkan bagi para programmer maupun para administrator. Sedangkan nama Linux diambil dari nama yang membuatnya, ialah Linus Torvalds. Linux diperkenalkan pada tahun 1991. Saat ini OS Linux sudah banyak digunakan di Indonesia karena memiliki banyak keunggulan, terutama untuk sistem operasi server karena sifatnya yang gratis dan sangat handal. Linux sendiri saat ini terus berkembang. Beberapa sistem operasi Linux yang populer misalnya seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan sebagainya. Cara menginstal Linux. 1. Pertama, siapkan ISO Linux Mint dan install VirtualBox.
BIOS dilihat seperti di bawah ini, install hingga selesai. Setelah selesai menginstal VirtualBox, langkah selanjutnya jalankan program Klik New di bagian kiri atas dan tulis seperti di bawah ini. Sesuaikan RAM yang dibutuhkan. 4 langkah selanjutnya tinggal next saja seperti di bawah ini. Nomor 5, kemudian langkah ini sesuaikan kapasitas penyimpanan terserah. Ingin dimasukkan beberapa GB, jangan sampai di bawah 10 GB. Di sini kami menyiapkan 20 GB. Langkah ke-6, tinggal masukkan ke setting, buka Strong dan masukkan ISO Linux Mint. Kemudian jalankan sistem seperti gambar di samping ini. 7. Jalankan Linux dengan klik Start VirtualBox akan merespon. Tunggu hingga masuk ke Linux Mint. Kemudian jalankan install Linux Mint selesai. Kelebihan dan kekurangan Linux. Berikut ini adalah kelebihan dari sistem operasi Linux. 1. Jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi lain-lain. 2. Merupakan sistem operasi yang memiliki kode 32 bit. 3. Memakai tingkat keamanan yang cukup baik. 4. Mudah dilakukan modifikasi terhadap source code. 5. Tampilan grafik yang baik. 6. Mendukung akses ke 33 macam sistem file yang berbeda. 7. Pengguna Linux lebih terspesifikasi. 8. Software bawaan sudah terinstall dapat digunakan dengan mudah. 9. Cocok untuk dijadikan sebagai komputer server. 10. Spesifikasi hardware yang tidak terlalu besar. 11. Pengguna hardware Linux akan mencegah user dari pembajakan hak cipta. Selanjutnya, beberapa kelemahan dari sistem operasi Linux. 1. Saat terjadi masalah pada OS Linux, sulit mengatasinya. 2. Dukungan software populer yang kurang. 3. Kalah bersaing dengan sistem operasi lainnya sehingga terlihat inferior. Perbandingan Windows dan Linux dari segi GUI. Baik Windows maupun Linux mempunyai masing-masing GUI dan Command Line Interface. GUI Windows berubah pada versi 3.1 ke Windows 95 secara drastis, kemudian tampilannya berubah ke Windows 2000, hanya sedikit saja tampilannya, berbeda dengan Windows 95. Selanjutnya, perubahan yang GUI cukup besar terjadi pada versi Windows XP. Pada umumnya, Linux GUI terdiri dari kode KDE dan GNOME. Pada versi Linux terdahulu, GUI hanya berupa command line. Namun, pada versi terbaru dari Linux, GUI pada sudah hampir menyerupai Windows, mudah dan fleksibel, bahkan tampilan GUI lebih menarik. Ini dapat dilihat pada versi Linux Windows. Ini dibuat agar Linux mempunyai GUI yang menyerupai Windows. Perbedaan Windows dan Linux. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara sistem operasi Windows dan Linux. Itulah perbedaan antara instalasi Windows 10 dengan instalasi Linux berbasis GUI.